Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memahami tentang jenis penelitian kualitatif, ada strategi penelitian kualitatif, kemudian ada tahapan dalam penelitian kualitatif. Nah, berikutnya pada sesi kali ini kita akan membahas terkait teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Nah, kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data. Nah, tapi sebelum sampai ke pembahasan teknik pengumpulan data, saya akan membahas sedikit tentang sumber data dan teknik samplingnya. Nah, untuk sampai ke sumber data, siapa saja yang akan memberikan informasi? Nah, tentu akan dipahami juga terlebih dahulu tentang orangnya. Nah, ini biasanya dalam kaidah penelitian disebut dengan teknik sampling, cara mengambil sampelnya yang akan dijadikan subjek penelitian. Nah, kalau di penelitian kuantitatif tentunya yang dominan adalah teknik probability random sampling. Jadi pengambilan sampelnya itu biasanya acak. Nah, kalau di kualitatif itu beda. Jadi sampel di dalam teknik pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif itu umumnya sifatnya bertujuan, memiliki tujuan. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Guba dan Lincoln, bahwa sampling dalam penelitian kualitatif hampir tidak pernah representatif atau acak, tapi sifatnya purposif. Nah, peneliti kualitatif itu tentu memiliki tujuan dalam memilih subjek penelitian. Nah, ini yang dimaksud dengan purposive sampling. Subjek penelitian itu dipilih berdasarkan tujuan penelitian. Biasanya diyakini cukup untuk memberikan hasil maksimal terkait wawasan dan pemahaman dari apa yang diteliti. Karena di penelitian kualitatif itu kedalaman dan luasnya informasi yang dicari, maka ini biasanya sampelnya purposif dan biasanya juga kecil, tidak terlalu banyak. Jadi kriteria utama ukuran sampel dalam penelitian kualitatif itu sifatnya redundant informasi. Jika data sudah berulang, data tidak ada lagi yang baru, nah disitulah terhentinya ukuran sampel. Jadi pengambilan sampel harus dihentikan ketika tidak ada lagi informasi baru atau data di sana sudah bersifat jenuh. Nah, ini juga menurut Donald dari beserta kawan-kawan. Untuk memahami teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, terlebih dahulu kita paling tidak memahami juga tentang teknik sampling dan sumber data dalam penelitian kualitatif. Nah, menurut Guba dan Lincoln, sampling dalam penelitian kualitatif itu hampir tidak pernah representatif atau acak, atau dalam bahasa kita penelitian kuantitatif random, tapi sifatnya purposive atau bertujuan. Penelitian kualitatif memiliki tujuan dalam memilih subjek penelitian. Nah, ini yang disebut dengan purposive sampling. Nah, dengan demikian hal tersebut diyakini dapat memberikan data yang maksimal terkait apa yang ingin dipahami oleh peneliti. Hal tersebut dikarenakan kedalaman dan luasnya informasi yang dicari dalam studi kualitatif. Makanya teknik samplingnya menggunakan biasanya purposive sampling dengan sampel yang bertujuan dan biasanya juga kecil. Nah, kriteria utamanya adalah redundant informasi. Jadi ketika informasinya telah cukup, maka sampelnya juga dianggap cukup. Ketika informasi sudah jenuh, tidak ada lagi data baru, maka dihentikan pengambilan sampel penelitian. Sumber data di dalam penelitian kualitatif merupakan responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling atau sampel bertujuan. Purposive sampling ini dianggap mampu
atau sampel yang bertujuan dianggap mampu memberikan informasi terkait fokus yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif umumnya menggunakan teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi atau analisis dokumen. Nah, berikut ulasannya. Teknik pengumpulan data kualitatif yang pertama ada observasi atau pengamatan yang merupakan metode dasar sekali dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data dalam penelitian. Nah, tentu saja observasi ini tidak hanya melihat saja, tapi melihat secara keseluruhan dan mencatat apa saja yang dianggap penting yang terjadi di lapangan. Nah, hasil pengamatan ini tentu saja bergantung dengan kualitas narasi yang dibuat oleh peneliti ketika menggambarkan perilaku atau interaksi lapangan. Secara umum 3 jenis observasi. Yang pertama ada observasi partisipatif, di mana peneliti ikut berpartisipasi dari yang diamati. Kemudian yang kedua ada observasi terus terang dan tersamar. Terus terang artinya yang diamati mengetahui kalau sedang diamati. Dan yang tersamar tentu saja yang tidak disadari oleh yang diamati bahwa sedang diamati. Atau objek yang diamati tidak menyadari kalau sedang diamati. Yang terakhir ada observasi tidak terstruktur. Nah, dalam penelitian kualitatif ini sering digunakan karena peneliti belum mampu menentukan fokus penelitian, sehingga observasi menjadi tidak terstruktur. Ketika peneliti melakukan observasi, ada beberapa tingkatan partisipasi peneliti dalam melakukan observasi. Nah, yang pertama itu ada non-partisipasi, artinya peneliti melakukan observasi dan tidak terlibat dengan apa yang diamati. Yang kedua ada partisipasi pasif. Tingkat keterlibatan peneliti dengan apa yang diamati ini rendah, hanya melihat dari luar. Misalnya peneliti mengamati jalannya proses pembelajaran di dalam kelas namun tidak berinteraksi dengan siswa. Kemudian yang berikutnya ada partisipasi sedang, di mana peneliti mencoba menyeimbangkan antara peran sebagai orang yang ikut berpartisipasi dengan peran sebagai yang mengamati. Jadi ada keseimbangan antara dua peran tersebut. Yang berikutnya ada partisipasi aktif, di mana peneliti umumnya melakukan apa yang orang lain lakukan ketika pengamatan berlangsung. Tapi tidak sepenuhnya partisipasi tersebut utuh dilakukan oleh peneliti. Kemudian yang terakhir ada partisipasi penuh. Nah, di sini peneliti menjadi peserta alami seutuhnya apa yang diamati. Jadi apa yang diamati, peneliti juga ikut terlibat langsung dengan kegiatan yang diamati. Misal, seorang peneliti itu juga sekaligus sebagai guru dalam kelas, di mana yang diamati adalah kondisi pembelajaran di dalam kelas. Nah, peneliti terlibat langsung sebagai gurunya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif berikutnya ada wawancara. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data terkait pendapat seseorang, bisa jadi keyakinannya terkait hal tertentu atau perasaan responden tentang situasi tertentu. Nah, tentu saja pendapat apa yang disampaikan argumen oleh responden merupakan bahasa mereka sendiri. Dan biasanya ini direkam oleh peneliti menggunakan alat rekam. Dalam melakukan wawancara, biasanya peneliti kualitatif
menggunakan wawancara bisa berbentuk wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Nah, wawancara terstruktur ini artinya peneliti sudah membuat semacam pedoman wawancara dan jawabannya pun sebenarnya sudah diarahkan dari jawaban responden tersebut, itu sudah diarahkan oleh peneliti, dan peneliti secara umum sudah mengetahui apa yang akan menjadi jawaban responden. Yang kedua, semi terstruktur. Peneliti menyediakan instrumen wawancara namun tidak membatasi jawaban dari responden. Yang ketiga, wawancara tidak terstruktur. Nah, ini peneliti mewawancarai tidak menggunakan pedoman wawancara, tapi berdasarkan kondisi di lapangan, dan responden pun bebas memberikan tanggapan yang mereka ketahui. Dalam melakukan wawancara biasanya ada beberapa bentuk pertanyaan wawancara yang mesti dipahami oleh peneliti. Nah, menurut Donald Dary itu ada setidaknya 5 bentuk pertanyaan wawancara. Yang pertama, pertanyaan berkaitan dengan pengalaman. Ketika peneliti ingin mengetahui tentang pengalaman responden, maka yang ditanyakan adalah berkaitan dengan pengalaman responden. Begitupun misalnya kalau yang ingin diketahui adalah argumen atau pendapat, maka pertanyaannya disusun berkaitan dengan pendapat. Kemudian berikutnya ada pertanyaan berkaitan dengan perasaan untuk mengetahui perasaan responden atau tanggapan emosional dari responden. Berikutnya ada pertanyaan berkaitan dengan pengetahuan untuk melihat berapa jauh pengetahuan responden terkait tema yang diteliti. Dan terakhir ada pertanyaan berkaitan dengan latar belakang. Latar belakang ini kaitannya tentang bisa penelitiannya bentuknya sejarah untuk melihat latar belakang dari responden atau yang ingin diketahui oleh peneliti. Selain observasi, wawancara yang digunakan dalam teknik pengumpulan data di penelitian kualitatif, ada pula teknik dokumen atau artefak. Nah, penelitian kualitatif dapat menggunakan dokumen tertulis atau artefak lainnya untuk dapat memahami fenomena yang diteliti. Demikian pembahasan tentang teknik pengumpulan data. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini dapat membantu kalian untuk menentukan siapa responden yang akan diteliti di dalam penelitian yang disusun, dan siapa saja sumber datanya, kemudian teknik pengumpulan data apa yang digunakan. Dan terakhir tentunya terkait observasi yang jenis apa, wawancara jenis apa, kemudian pertanyaan yang seperti apa yang akan diajukan, dan dokumen-dokumen apa yang akan diambil di dalam penelitian yang akan dilakukan. Nah, ini semoga bermanfaat untuk membuat desain proposal penelitian kualitatifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.